Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Dan kali ini kita mau buat materi karena banyak sekali beberapa pengalaman dari teman-teman yang sedang kuliah saat ini dan mungkin yang baru mau kuliah. Kita mau bahas perbedaan ataupun motivasi kamu untuk menempuh studi D3 dan S1 ya. Jadi di dalam struktur pendidikan kita itu ada sebetulnya level pendidikan yang namanya diploma 3. Nah, diploma 3 itu memang menjadi pilihan bagi beberapa teman yang baru lulus SMA dan ingin menempuh studi, tapi terkadang masih kebingungan kapan tidak ada yang lebih keren ataupun lebih bisa diterima ataupun lebih bisa dikatakan gue keren kuliah S1 daripada D3. No, itu adalah fakta yang menurut saya kurang tepat. Karena apa teman-teman? Jadi perlu diketahui bahwa pemilihan D3 dan S1 itu adalah kembali kepada tujuan awal kenapa Anda menentukan studi ya. Nah, itu saya jelaskan sama beberapa hal. Yang pertama yang kamu perlu lakukan adalah di dalam rangka menempuh studi D3 dan S1 adalah kamu harus bisa menganalisis karakteristik pribadi kamu itu sendiri ya. Kenapa saya bilang seperti itu karakteristik pribadi kamu? Karena di dalam karakteristik pribadi ini akan menentukan kemampuan kamu untuk bisa bertahan atau tidak. Katakanlah karakter kamu adalah seseorang yang memang agak bosenan ya, seseorang yang memang tidak bisa menjalankan sesuatu yang cukup lama ya. Nah, sering saya sarankan kalau memang kamu tidak bisa sustain, tidak bisa konsisten dalam rangka untuk menempuh studi kamu, maka ada baiknya kamu menempuh D3 dahulu ya. Karena apa? Diploma 3 itu pendidikannya jauh lebih singkat daripada S1, kurang lebih 6 semester. Kurang lebih 6 semester ini kalau asumsinya tepat waktu ya. So, 6 semester dibandingkan dengan kamu menempuh S1 kamu itu kita ada di 4 tahun atau 8 semester ya. Nah, jadi perbedaan 2 semester ini cukup signifikan ya. Karena apa? Karena pada saat kamu tidak mampu menyelesaikan S1, kamu tidak akan menerima ijazah apapun ya, kecuali kamu membuat surat pengunduran diri dari kampus. Ingat ya, membuat surat pengunduran diri dari kampus sehingga kamu bisa menarik transkrip. Tapi kalau kamu menghilang dari kampus, maka kebijakan kampus itu adalah akan melakukan apa yang namanya dengan drop out, DO ya. Jadi hindari apa yang namanya kamu tidak melakukan pengunduran diri di kampus ya. Nah, supaya kampus bisa mengeluarkan transkrip kamu. Nah, kalau kamu D3, minimal kamu sudah bisa menyelesaikan studi D3 kamu. Nah, itu yang penting ya. Nah, jadi D3 kalau kamu sekiranya karakter kamu adalah tidak bisa sustain, kamu orangnya agak bosenan, saran saya ambil D3. Oke ya. Jadi yang pertama pahami karakter pribadi. Yang kedua, tidak semua program studi menyediakan jenjang D3-nya ya. Seperti saya ambilkan contoh, kalau akuntansi manajemen ya mereka menyediakan jenjang D3 ya. Tapi ada beberapa
pilihan program studi yang misalkan dia tidak menyediakan jenjang D3. Saya ambilkan contoh, pemahaman saya hukum itu tidak ada D3-nya ya. Mohon maaf kalau saya salah, tapi karena saya pun sedang menempuh studi hukum setahu saya tidak ada D3-nya. Jadi tidak semua jurusan ada D3-nya. Arsitek misalkan, setahu saya itu tidak ada D3-nya ya. Jadi itu perlu pertimbangan lagi bahwa bisa jadi interest kamu, ketertarikan kamu itu tidak ada opsi D3-nya ya. Oke. Nah, jadi yang kedua adalah perlu kamu pahami bahwa tidak semua program studi menyediakan jurusan D3-nya. Oke. Ya, itu faktor internal yang perlu kamu pahami dulu. Yang ketiga, kita mulai berpindah ke faktor eksternal. Akreditasi. Akreditasi itu penting, guys. Jadi akreditasi itu mencerminkan pengakuan kampus di mata standar pendidikan nasional bahwa dia itu memiliki standar pendidikan yang memang sudah sesuai fit in dengan ketentuan dari SNDikti atau standar nasional perguruan tinggi ya. Nah, ada A, B ya, A itu jelas lebih baik, B itu ada di bawahnya A. Jadi kita berharap bahwa kamu bisa mengetahui akreditasi dari program studi yang akan kamu tempuh ya. Caranya bagaimana? Kamu bisa buka website, ada BAN PT, BAN strip PT, tinggal klik di Google, atau kamu masuk ke Forlap Dikti ya. Akreditasi itu penting karena once kamu sudah masuk ya dan kamu tidak menanyakan akreditasi, maka kamu sudah terlanjur untuk mengorbankan waktu dan materi kamu ya. Materi itu uang ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Hindari Anda mendapatkan informasi katanya, oh katanya kampus ini sudah terakreditasi A, katanya kampus ini sudah terakreditasi B. Saran saya, kamu sekarang udah mulai masuk bangku kuliah, kamu mulai independen mencari informasi yang valid ya. Jadi teman-teman bisa cari di BAN PT ataupun di Forlap Dikti ya. Oke. Akreditasi penting karena begini teman-teman, dari pengalaman saya, kalau katakanlah teman-teman mengambil program D3 dengan akreditasi B, saya khawatirnya teman-teman itu tidak bisa melanjutkan ke S1 yang akreditasinya A, khawatirnya ya. Karena biasanya penerimaan ataupun, jadi teman-teman perlu tahu bahwa nggak usah khawatir dengan D3, karena setelah D3 ijazah sudah kepegang aman, teman-teman bisa melanjutkan studi S1 ya. Akan tetapi biasanya pada saat kita mentransfer nilai ijazah D3 kita, dia mau dalam level akreditasi yang sama. Contohnya seperti ini, saya menempuh D3 di universitas negeri misalkan, akreditasinya A. Nah, S1 tujuan saya, universitas berikutnya itu bisa A atau bisa B. Tapi kalau dibalik sekarang, D3 kamu akreditasinya B, saya khawatirnya kamu menemukan masalah pada saat kamu mau mendaftar S1 yang akreditasinya lebih di atas ataupun A ya. Nah, biasanya itu mereka maunya head to head ataupun akreditasinya yang sama ya. Nah, itu perlu diperhatikan akreditasi dari jenjang diploma 3 kamu. Oke, itu faktor yang ketiga, akreditasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang keempat ya. Nah, setelah akreditasi selesai, kamu perlu memahami perbedaan studi kurikulum D3 dan S1 ya. Ada yang namanya KKNI di dalam struktur kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia ya, atau kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu adalah suatu kerangka struktur kurikulum untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, D3 di dalam KKNI level 5, kalau saya nggak salah level 5 ya, nanti boleh dicek di Google. KKNI D3 ya, itu levelnya 5. Kalau S1 itu levelnya KKNI level 6 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 5? Di dalam diploma 3 ataupun level 5, maka luarannya itu adalah mampu menyelesaikan permasalahan ya, mampu menyelesaikan permasalahan. Skupnya adalah dia lebih kepada teknis untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, perbedaannya teman-teman dengan level S1, karena dia kuliahnya lebih lama, di dalam KKNI level 6, maka dia diharapkan ini luarannya mampu untuk bisa mendesain ulang, menganalisis
menyelesaikan masalah, ya. Jadi asumsinya ataupun contohnya begini. Kalau diploma 3 dia didesain untuk sudah ada kerangkanya, sudah ada softwarenya, kamu menyelesaikan masalah, itu level D3. Kalau S1 dia dimungkinkan untuk membuat misalkan menyusun konsep dari aplikasi software, ya, karena pembelajarannya sudah sampai sana. Tapi kalau di D3 memang belum sampai ke sana, karena tujuan D3 adalah sebetulnya dia lebih kepada cepat bekerja, sehingga struktur kurikulumnya dia tidak sampai kepada mendesain, entah itu mendesain prosedur, mendesain SOP, mendesain aplikasi, ya, seperti itu. Nah, jadi memang itu adalah perbedaan D3 S1 dalam struktur kurikulum. Jadi di level S1 seharusnya kita sudah bisa melewati level D3, artinya menyelesaikan masalah, dan kita mampu menyusun, ya, entah itu menyusun SOP, mendesain SOP, aplikasi dan lain sebagainya. Yang penting, yang substansi adalah kita mampu untuk meng-create sesuatu, ya. Tapi kalau di level D3 kita baru problem solving saja, ya. Nah, itu lebih teknikal jadi D3. Makanya D3 itu kan diciptakan sebetulnya untuk teman-teman yang mau bekerja lebih cepat, ya. Makanya dia harus memiliki konseptualnya agak dikurangi, teknikalnya dibanyakin, ya. Nah, kalau di S1 konseptualnya sudah mulai masuk tuh bersamaan dengan teknikalnya, ya. Jadi itu adalah perbedaan kurikulum dari D3 dan S1. Oke, nah pengalaman saya, misalkan pada saat saya mengajar lab akuntansi D3 itu jauh lebih banyak kontennya. Jadi di satu kampus misalkan dia selain mata kuliah akuntansi, ya, selain dia menerima mata kuliah akuntansinya, juga dia menerima labnya. Setelah dia menerima labnya, dia menerima juga asistensinya, ya. Jadi asistensi itu sebelum lab, ya. Ini untuk misalkan dalam case saya adalah akuntansi mata kuliahnya, tapi untuk mata kuliah lain mungkin saya kurang familiar, ya. Tapi substansinya adalah bahwa D3 itu dipersiapkan dengan technical skill yang jauh lebih dibandingkan dengan conceptual skillnya, ya. Nah, opportunity-nya apa? Kalau kamu tidak mengetahui konsepnya, maka kamu tidak mampu mendesain, ya, karena konseptual itu adalah kita di belakang, ada di underlying-nya, kita di belakang aplikasinya, dan kita bisa melihat sebetulnya kerangkanya seperti apa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan konseptualnya, ya. Nah, itu teman-teman perbedaan kurikulum pembelajaran dari D3 dan S1 yang memang sudah disetting dari KKNI-nya seperti itu, ya. Itu jadi faktor yang keempat, ya. Next, nah, yang terakhir perlu kamu pertimbangkan adalah masalah biaya. Memang kuliah D3 itu jauh lebih murah dibandingkan dengan S1 karena memang semesternya berkurang, dan kamu juga tetap mendapatkan gelar, guys. Jadi D3 juga tetap ada gelarnya sesuai dengan ketentuan dari Dikti, ya. Jadi D3 bukan berarti tidak ada gelar, tapi pasti akan ada gelarnya. Nah, yang terakhir ini yang terakhir nih, yang ke-6, ya, berarti, ya. Kamu perlu aware bahwa tidak semua kampus menyediakan, misalkan begini, apa perbedaan universitas dan sekolah tinggi? Universitas itu dipastikan dia memiliki program studi yang jauh lebih banyak. Mungkin, tapi saya tidak bicara universitas negeri, ya, karena kalau negeri biasanya juga dia menyediakan D3-nya. Tapi kita bicara di luar dari universitas negeri. Nah, universitas swasta itu rata-rata yang sudah berbentuk universitas biasanya dia akan mengeliminasi D3-nya. Karena pada saat menjadi universitas dia memiliki kesempatan berkembang untuk mengembangkan studi S1, S2, dan S3. Studi S1 di sini mengembangkan apa? Misalkan dia menambah program studi dari yang sebelumnya dia nggak punya, misalkan ekonomi syariah, sekarang dia membuat ekonomi syariah, sehingga jenjang dia lebih melebarkan dibanding membuat jenjang D3, ya, ataupun di bawah D3. Nah, jadi yang sekolah tinggi itu biasanya yang judulnya sekolah tinggi ataupun institut, ya, karena dia strukturnya lebih kecil daripada universitas, dia biasanya menyediakan program studi D3. Tapi untuk universitas swasta dimungkinkan kamu tidak menemukan
program D3-nya. Karena apa? Kita tahu bahwa sekarang kalau once universitas swasta menjadi sekolah tinggi menjadi universitas, maka dia memiliki kesempatan untuk membuka program studi baru. Dia tidak memilih untuk membuka jenjang D3. Karena apa? Atau mungkin bisa jadi ditutup D3-nya, sekarang dia menambah program studi yang lain. Nah, jadi itu perbedaan. Tapi kalau di sekolah tinggi, saya pastikan pasti ada D3-nya, ya. Karena dia memiliki keterbatasan program studi lebar, dia lebih memilih untuk bermain di jenjang D3-nya, ya. Oke guys, jadi itu kurang lebih ada 6 tips ataupun 6 yang saya bisa sharing kenapa kamu memerlukan studi D3 ataupun studi S1. Karena masing-masing jenjang itu memiliki kompetensinya masing-masing. Jadi tidak bisa diperbandingkan, tidak bisa lebih unggul, tidak bisa lebih keren. Karena kembali lagi, sekolah adalah tujuan kamu yang hendak kamu capai, ya. Jadi itu yang perlu kamu notice, bahwa tujuan itu menjadi berbeda antara individu satu dengan individu yang lain, sehingga bisa jadi itu tidak dapat diperbandingkan. Oke guys, itu kurang lebih konten kita kali ini. So wrap up for today. Thank you for watching. Stay terus di Independent Training.